Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nastiti Rewinata. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan kegiatan seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi himpunan. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, teman-teman bisa mengisinya di kolom komentar di bawah ya, dengan format nama dalam kurung nomor absen. Absensi akan berlaku sampai jam 12 malam hari ini. Apabila teman-teman mengisinya lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka saya anggap teman-teman tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui definisi dari himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, untuk mengetahui contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menyatakan himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materinya ya. Apa sih pengertian himpunan itu? Pengertian himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur. Kata jelas dan terukur di sini penting ya, karena untuk membedakan pengertian antara himpunan dan bukan himpunan. Lalu kalau pengertian dari bukan himpunan berarti apa ya? Pengertian dari bukan himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak dapat diukur. Jadi pada intinya begini ya teman-teman, perbedaan pengertian antara himpunan dan bukan himpunan adalah: kalau himpunan anggotanya sudah jelas dan dapat diukur. Sedangkan kalau bukan himpunan, anggotanya tidak jelas dan tidak dapat diukur. Kita lanjut membahas poin yang kedua ya, yaitu tentang contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Contoh dari himpunan terlebih dahulu, misalnya seperti yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. Yang ketiga, kumpulan kendaraan beroda 2. Dari ketiga contoh yang sudah saya sebutkan barusan, kenapa dapat dikatakan sebagai himpunan? Hal itu karena kumpulan objek-objek tersebut sudah jelas dan terukur. Penjelasannya seperti ini. Untuk contoh yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4 terdiri dari kucing, sapi, dan kambing. Ketiga hewan tersebut kan memang jelas bahwa berkaki 4. Begitu pula untuk contoh yang kedua, yaitu kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10, terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kumpulan tersebut juga sudah jelas dan terukur. Untuk contoh yang ketiga, yaitu kumpulan kendaraan beroda 2, terdiri dari sepeda motor dan sepeda ontel. Kumpulan tersebut juga sudah jelas. Selanjutnya, untuk contoh dari yang bukan himpunan, misalnya seperti yang pertama, kumpulan siswi yang cantik. Yang kedua, kumpulan buku yang tebal. Yang ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Kenapa ketiga contoh yang saya sebutkan barusan termasuk bukan himpunan? Hal itu karena kumpulan objek-objek tersebut tidak jelas dan tidak terukur. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, kumpulan siswi yang cantik. Kata cantik pada kalimat tersebut kan relatif. Bisa saja menurut saya siswi itu memang cantik,
tapi belum tentu menurut orang lain. Yang kedua, kumpulan buku yang tebal. Kumpulan tersebut termasuk bukan himpunan karena definisi dari kata tebal jelas berbeda-beda untuk setiap orang. Begitu pula contoh yang ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Kata indah pada kalimat tersebut juga tergantung pada penilaian untuk setiap orang. Menurut si A, lukisan itu memang indah, tapi menurut si B, lukisan itu biasa saja. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bukan himpunan biasanya mengandung kata sifat yang dimiliki anggotanya, seperti kata sifat cantik, tebal, indah, dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus hati-hati ya. Misal contoh berikut, kumpulan mahasiswa kelas C yang tingginya di atas 160 cm. Itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Jawabannya adalah contoh itu termasuk himpunan. Loh, kok bisa? Padahal kan terdapat kata sifat tinggi pada kalimat tersebut. Hal itu karena meskipun terdapat kata sifat tinggi, akan tetapi kata sifat tersebut diikuti keterangan yang jelas, yaitu 160 cm. Kita lanjut pembahasan yang ketiga ya, yaitu mengenai cara menyatakan himpunan. Sebelum membahas cara menyatakan himpunan, sebaiknya kita mengetahui aturan cara penulisan himpunan yang wajib dimengerti. Terdiri dari apa sajakah itu? Yang pertama, secara umum himpunan dapat disimbolkan dengan huruf kapital seperti A, B, C sampai dengan Z. Jangan lupa ya, huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam tanda kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan anggota himpunan satu dengan anggota lainnya memakai tanda koma. Yang keempat, notasi yang seperti huruf E dibaca anggota dari, sedangkan notasi yang seperti huruf E dicoret dibaca bukan anggota dari. Oke, selanjutnya mari kita belajar mengenai cara menyatakan himpunan. Terdapat 3 cara dalam menyatakan himpunan. Yang pertama, cara menyatakan himpunan dengan kalimat atau kata-kata. Artinya di sini dengan menyatakan semua sifat dari anggota himpunan dan ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Contoh, P merupakan bilangan asli kurang dari 10. Maka penulisannya menjadi P sama dengan di dalam kurung kurawal bilangan asli kurang dari 10. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok memakai kurung kurawal? Apa tidak boleh memakai kurung biasa? Jawabannya tidak boleh ya, karena tanda kurung kurawal menandakan bahwa yang berada di dalam kurung merupakan himpunan. Cara yang kedua, yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk. Artinya di sini dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan yang dinyatakan dalam suatu variabel dan ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Contoh, P merupakan bilangan asli kurang dari 10. Maka penulisannya menjadi P sama dengan di dalam tanda kurung kurawal X di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan asli. Cara yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Artinya di sini dengan menuliskan semua anggota himpunan yang berada di dalam tanda kurung kurawal dan untuk memisahkan tiap anggotanya dibatasi menggunakan tanda koma. Contoh, P merupakan bilangan asli kurang dari 10. Maka penulisannya menjadi P sama dengan di dalam tanda kurung kurawal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak termasuk ya, karena kurang dari. Dan dimulai dari angka 1 karena kan bilangan asli. Kalau bilangan cacah baru dimulai dari angka 0.
Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai definisi, contoh-contoh, dan cara menyatakan himpunan. Saya harap teman-teman semua sudah paham mengenai materi tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.